kembali di 107,8 Penta FM. Hai Sobat Caksu, dimanapun berada, jumpa lagi bersama kita Ica dan Surya di program Tanori, Tani Inspirasi dan Obrolan hari ini. Wah, senangnya bisa ngobrol lagi bersama Sobat Caksu semua. Semoga selalu sehat dan selalu ceria dalam menjalani aktivitas ya. Amin. Kali ini kita ngobrol serius santai loh. Dan pastinya Sobat Caksu nggak sabar lagi nih pastinya. Betul banget, pasti Sobat Caksu sudah menunggu kita akan bahas apa hari ini. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini mengenai beternak ayam KUB, peluang bisnis yang katanya super menjanjikan. Nah, di siaran kali ini kita bedah tuntas gimana sih cara sukses beternak ayam KUB. Tapi tenang, kita nggak sendiri karena kita sudah menghadirkan narasumber yang jago di lapangan. Siap berbagi ilmu langsung dari pengalamannya. Yaps, betul sekali. Beliau adalah peternak yang merasakan sendiri keuntungan melimpah dari ayam KUB. Pokoknya wajib disimak banget nih Sobat Caksu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya Sobat Caksu, tetap setia di 107,8 Penta FM. Sebelumnya temani dulu dengan lagu pembuka, yaitu Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh, dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu, belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi.
genggam tanganku sayang. Kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Atau mungkin selamanya. Rumahku hanyalah kita, kau dan aku sempurna di mana-mana. Wah, balik lagi nih Sobat Caksu. Gimana rasanya habis dengerin lagu tadi? Ikut galau apa malah makin semangat nih? Terus kalau aku sih makin semangat aja, Ca. Soalnya habis ini kita bakal ngobrol serius tapi santai soal duit. Maksudnya soal bisnis ayam KUB. Hati-hati Surya, nanti disangka radikal. Tapi bener sih, siapa sih yang nggak mau sama hasil cuan dari peternakan? Nah, ngomong-ngomong soal cuan, kita nggak sendirian loh Sobat Saksu. Karena sekarang kita sudah ditemani oleh orang yang tepat banget. Ayo tebak siapa? Hadir di studio Penta FM pagi ini Bapak Cahyo, peternak ayam KUB, yang sudah merasakan manisnya hasil peternak yang melimpah. Mantap, langsung aja Pak Cahyo. Sebelum kita gali lebih dalam, silakan Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin juga sedikit tentang diri Bapak, asalnya dari mana dan juga berapa lama ternak ayam KUB. Ya, terima kasih kepada yang mendengarkan di studio atau yang kaitannya dengan semua yang ada di live-nya ini. Nama saya Pak Cahyo, yaitu peternak asal Lumajang yang kaitannya dengan peternakan ayam KUB, atau bisa dikatakan dengan ayam-ayam lain juga bisa, tetapi fokusnya di ayam KUB, cenderung ke KUB karena KUB ini tingkat produktivitas hasilnya itu lebih baik, dan ada variasi mengenai warna, yaitu bulunya itu bermacam-macam. Akhirnya bervariasi akan disenangi oleh masyarakat atau konsumen yang ingin memiliki KUB. Nah, dari sini kita bisa melakukan kondisinya. Sebelum kita berternak, setidaknya kita harus tahu awalnya bagaimana. Karena untuk peternak itu atau usaha apapun yang kaitan dengan peternak itu harus disiapkan, terutama mengenai tempat, terus juga pakan. Nah, mengenai tempat itu ada beberapa yang kaitan dengan tempat, terutama tempat bagi yang DUC atau yang masih tahap mau pertumbuhan. Dari awal 0, misalnya baru keluar dari umur 1 sampai 30 hari. Itu membutuhkan pakan, terutama pakan yang starter sejak awal. Nah, ini saya sampaikan dulu mengenai kandang atau tempatnya ini harus disediakan lebih dulu. Seperti tempatnya itu digunakan langsung, istilahnya membuat kandang yang istilahnya los itu dalam arti bisa ukuran yang istilahnya untuk bebas dalam melakukan aktivitasnya ayam itu. Paling setidaknya itu ukuran yang paling minim, kita menggunakan paling minim karena kaitannya dengan kos. Dari kos itu sendiri kita meminimkan, karena bagi pemula itu seharusnya apa? Harus tahu kondisi kosnya sendiri. Kalau kita tahu besar kondisinya, nanti tahu-tanya melakukan hal yang paling loncat, ingin ekstrim, akan mempengaruhi pada diri peternak. Karena apa? Ya karena tidak sesuai nanti keharapannya, yang dikhawatirkan itu. Ini kembali lagi ke kandang atau tempatnya. Jadi kandang itu harus disiapkan
mengenai ukuran ideal untuk DOC itu bervariasi. Bisa ukurannya 70 kali 80 atau istilahnya tingginya 70, lebar 80 bisa. Untuk yang kecil istilahnya yang bervariasi. Atau yang kita paling tidak minim untuk satu box atau minim 100 ekor, setidaknya box itu isinya 2 meter, 2 meter ukuran panjangnya, terus tingginya bervariasi paling tidak 80 atau 75. Itu untuk tujuannya apa? Tujuannya biar leluasa. Terus untuk leluasan ini dikondisikan supaya ayam itu tidak stres. Dari awal DOC datang atau istilahnya yang masih kecil, masih butuh makan, harus ada tempat yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu tempat indukan. Indukan itu tidak jauh beda, yaitu tempatnya juga sama, yaitu lebih agak besar lagi, tetapi ukurannya yang paling ideal nanti dibagi, ukurannya itu sekitar 2 meter atau 1,5 meter, paling tidak idealnya 1 meter, tinggi 80, tapi di bawahnya, di bawah istilahnya alasnya itu kita kasih liter, atau dikatakan istilahnya untuk ayamnya kondisi biar sehat, yaitu dikasih kue kambing dan nanti sama sekam atau diganti, bisa kalau tidak sekam pakai pasir, istilahnya tidak basah. Nah, tujuannya eter ini untuk penyerapan air, yang terutama sekamnya itu untuk penyerapan air, biar nanti cepat kering. Terus apalagi kalau kita mau tujuannya ke horti atau istilahnya untuk pupuk organik, maka harus disambung dan pakai kohe sapi, terus airnya kasih kohe kambing, dan nantinya kan secara tidak langsung kan nanti ada kohe ayam itu sendiri. Itu akan menjadi satu pupuk organik yang bisa dikatakan NPK, katakan itu. Nah, dari situ kenapa kok dipakai itu, supaya ayam itu nanti ada pertumbuhan, karena di situ ada istilahnya di tempat kohenya itu sendiri itu kan ada kadang-kadang tumbuh istilahnya kayak jamur atau seperti hewan yang kecil-kecil, mungkin dikatakan bisa katakan ulat atau mungkin cacing. Kalau di kohe sapi itu biasanya ada cacing, istilahnya yang katanya yang kecil-kecil itu bisa membentuk, mungkin ada kayak cacing sutra itu bisa habis dengan dimakan. Karena sifatnya ayam itu biasanya ceker-ceker, bahasanya ceker-ceker, atau ceker-ceker biasanya hidupnya itu mencari istilahnya yang kaitannya dan kesenangannya. Dia ingin hidup bebas, ingin kesenangannya. Dari amatan saya itu mengamati dari awal, waktu saya masih mencari kohe untuk pupuk, itu di kandang sapi, di situ ada kandang kambing. Nah, di kandang kambing itu sama kandang kambing itu saya lihat ada ayam, kok dimakan, apa yang dimakan? Saya lihat kok tidak ada dimakan kan? Ternyata saya teliti, saya aduk-aduk sedikitnya, oh ternyata ada seperti kayak jamur atau mungkin istilahnya hewan kecil. Nah, saya pernah juga menemukan seperti cacing kecil itu, mungkin cacing sutra. Nah, dari sinilah maka tingkat antibiotiknya itu tinggi pada ayam yang istilahnya mulai awal makan gitu. Ini yang bisa diserap ayam supaya ayam bisa istilahnya enjoy, tenang. Karena apa? Sirkulasinya itu harus sesuai. Nah, ukurannya kan sudah tadi itu sesuai dengan kondisinya. Terus setelah itu mengenai pakan. Pakan itu istilahnya harus sesuai dengan kondisi juga yang pre-starter, istilahnya awal DOC-nya ini. DOC-nya istilahnya awal yang baru, istilahnya umur sekitar 1 sampai
30 dari 1 hari dalam 1 bulan. Itu menggunakan istilahnya pakan yang juga harus berkualitas, atau yang dikatakan yang pilihan, misalnya pilihannya apa, punya apa namanya itu, protein yang lebih tinggi. Biasanya umum yang dipakai protein yang lebih tinggi adalah protein misalnya 20%. Nah, itu bisa kita beli di toko-toko, dan dari toko kalau kita di toko ayam itu ada beberapa merek, itu mereknya macam-macam sudah, tinggal kita memilih, kita pilih aja yang mereknya istilahnya apa saja sudah, yang penting bisa memenuhi minimum yaitu 20% protein. Itu akan tujuannya apa? Untuk pertumbuhan ayam, butuhnya protein itu. Nah, di samping itu kan kita harus menjaga apa sih, menjaga kita supaya jangan terlalu banyak ekstrem dulu. Kita akan mengawali peternak itu dengan kondisi yang paling bagus, yaitu setidaknya kan minim lah, bisa dikatakan awal-awal tuh 100 ekor lah istilahnya itu. Nah, dari sini sudah ketemu, kalau dari hitungan kan sudah ketemu nanti. Karena apa? Ayam dalam satu indukan itu makannya cuma 1 hari itu hanya sekitar 80 gram sampai 100, tapi kebanyakan 80 gram sampai 90 gram lah. Itu aja tidak sampai 1 on. Itu masih dibagi 2. Dalam arti apa? Kita kasih makan pada pagi hari sama sore hari. Karena ayam juga butuh istirahat. Karena kita perencanakan, karena apa? Kita tidak mengejar istilahnya temboloknya, atau yang istilahnya di dalam dekat lehernya itu kadang-kadang menonjol itu. Nah, kita tujuannya proteinnya untuk pertumbuhan, bisa diserap dan istilahnya bisa mempengaruhi ayam itu supaya lebih tumbuh lebih enjoy, lebih tepat. Karena apa? Tujuannya untuk pertumbuhan. Karena DOC-nya itu butuhnya pertumbuhan. Dari umur sekian itu tadi, yaitu bisa dibagi 2, mungkin istilahnya satu hari itu bisa dibagi 2, yaitu 40 gram untuk pagi, 40 gram untuk sore. Nah, selanjutnya dengan hal-hal kayak seperti ini, kita tahu konsumsi yang akan dipakai oleh ayam ini harus ada kedisiplinan dari peternak. Jadi harus sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya kita itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan supaya ayam itu tidak stres. Kaitannya dengan tadi itu, ayam tidak stres karena apa? Ada ventilasi istilahnya di dalam ukuran apa? Kandang. Terus ada istilahnya yang kaitannya dengan kondisi tempatnya tidak mudah basah. Tidak mudah basah itu akhirnya akan tapi menimbulkan jamur atau yang lain istilahnya itu. Nah, dari situ kita bisa dihitung lah hasil dari harga, seandainya kita beli harga istilahnya apa, 1 karung istilahnya kan bermacam-macam harga. Kalau di mana di tempatnya masing-masing kan beda. Ada yang harganya rata-rata setidaknya itu antara 360 atau mungkin ada yang 360 sampai 420 atau berapa ya. Nah, itu kita sesuaikan. Hanya butuh berapa puluh gram per hari. Seandainya kita 100, berarti kita hanya bisa mengalihkan saja. Berapa lah, 80 gram dikalikan 100 ekor. Nah, dari pertumbuhan itu nanti kan makan juga tambah banyak karena sudah bertumbuh istilahnya. Dari dari umur 1 bulan misalnya sampai 30 sampai nanti ke arah selanjutnya. Itu nanti ada juga lagi prosesnya. Nah, mungkin bisa ada yang ditanyakan, nanti saya lanjutkan lagi keterangannya. Berarti itu pakannya itu dari pabrikan, kalau yang paling baik daripada pakan bikin sendiri. Nah, ini untuk pakan itu kalau kita untuk mulai awal starter itu sebisanya memang disetting ya, istilahnya sudah ada dari pabrikan kan sudah menu protein yang kaitannya dengan itu, cuma tinggal menambah.
Nah, kalau dewasa baru kita akan harus membuat pakan yang kaitannya dengan meracik sendiri. Karena harus meracik sendiri? Karena semakin besar itu butuh pakan yang lebih banyak juga. Tapi kalau melihat dari sampai besar itu sekitar hanya 80. Kalau kecil kan tidak sampai 80 gram ya. Jadi hanya beberapa gram aja. Hanya istilahnya jangan sampai terlalu banyak. Terlalu banyak membuang makanan yang ada di lingkup situ. Nah, cara untuk membuang itu tadi yang seperti itu tadi. Nah, di situ kan akhirnya apa? Makanan yang jatuh di situ atau kotoran yang jatuh itu akan berubah. Berubah dari apa? Dari fermentasi. Nah, fermentasi itu nanti harus kita kasih probiotik. Probiotik itu bisa kasihkan E4 sama molase atau yang kaitannya dengan probiotik yang istilahnya untuk kondisi ayam supaya bisa makan dengan sesuai dengan harapan peternak. Nah, dari situ kita lihat hal-hal seperti ini, maka kondisi yang dipakai oleh peternak untuk supaya bisa melakukan hasil yang lebih baik, maka yaitu tadi saya kembalikan lagi ke SOP-nya itu tadi, kedisiplinan tanggung jawab mengenai hal itu. Mengenai diri sendiri lah, karena kita anggaplah ada peternak awal itu terlalu pemula itu diri sendiri, nanti pengembangannya selanjutnya kalau sudah bisa kelanjutannya seperti lebih sampai 2.000, 3.000 atau sampai mungkin 10.000 kan butuh akhirnya tempat yang luas, kandang yang besar juga. Ya, ini yang saya bicarakan untuk memperoleh yang lebih ringan dulu karena disesuaikan dengan istilahnya kosnya berapa yang kita punya. Nah, dari situ kan kita lihat. Menarik sekali ya Sobat Caksu. Ternyata pemilihan pakan ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam. Kemudian Pak, kalau ayam KUB ini biasanya mulai bisa dijual ini pada umur berapa kira-kira? Nah, untuk penjualan ayam KUB itu bervariasi tergantung dari kita istilahnya datang ke pasar. Sebenarnya kita sering-sering lah, karena pemula itu biasanya harus ke pasar, lihat kondisi pasar. Terus, kondisi pasar harganya Pak, ayam itu gini. Nah, pada umumnya yang di sekitar saya, di sekitar lingkungan rumah saya di situ atau setidaknya daerah saya, paling setidaknya itu harga per kilonya itu 40.000 per kilo untuk ayam kampung ini. Ya, umumnya lah, kalau misalnya umumnya ayam kampung itu harganya 40.000. Kenapa? Itu akan bisa mengatasi kos yang ada di peternak. Jadi contoh, umur yang dilakukan oleh peternak ini targetnya yaitu sekitar 2,5 atau 3 bulan lah. Karena kalau kita pakai yang terlalu 3,5 nanti tidak sama memang, paling setidaknya 3 bulan. Memang kadang-kadang ada ayam itu dari indukannya atau dari istilahnya keturunannya itu lebih cepat karena turunan ayam lebih besar. Itu yang kelihatan. Ya, itu nanti yang lebih cepat besar itu bisa jadikan indukan, baik itu dari indukan yang betina maupun pejantan. Nah, dari kondisi betina atau pejantan ini kita pilih, ya, kita pilih yang paling bagus untuk nanti dijadikan indukan. Dan sedangkan sifatnya ayam KUB ini kan produktivitas telur yang tinggi, jadi sifat mengeramnya itu lebih jarang, hanya beberapa persen saja, hanya 5% sekitar itu. Jadi apa? Produktivitas untuk telurnya lebih banyak. Makanya harus kita punya punya mesin penetas sendiri, bisa buat sendiri atau mungkin bisa belilah istilah gitu. Tapi kalau kita mau meminimalisir biaya, kita bisa buat sendiri mengenai penetasan. Saya lanjutkan mengenai kaitannya dengan tadi, yaitu mengenai harga jual ya. Dari harga jual itu tadi, yaitu harga jual itu bisa masuk di antara 0,809 sampai 1 kilo lebih, kalau kilo 200 ya, istilahnya on, itu bisa masuk harga segitu. Tapi kalau kita naik lagi ke atas sampai 1 kilo 3 atau 1,5 kilo, itu lebih baik jadikan
dijual dengan cara langsung ke pasar. Karena apa? Harganya lebih tinggi, bisa harga 65 atau bisa 70. Melihat kondisi bobotnya ini juga kan besar, kan istilahnya pengaruh ini. Nah, besarnya pengaruh ini kan pengaruh pakan. Nah, karena pakan kan lebih banyak, lebih habis banyak daripada yang tadi, yang masih ukurannya masih awalnya ini. Nah, ini kan harus harganya lebih Siapa kecenderungan itu bisa dilihat dari situ. Kondisinya mungkin istilahnya kalau dikatakan pasarnya sudah kita tahu sendiri, mengawali itu harus apa? Pertama tidak dari pasar sendiri, tetapi mungkin karena mengawali peternak itu kita harus tahu fasenya, yaitu fase yang pertama itu fase istilahnya yang kaitannya dengan ya jenuh, tidak sabar, kadang-kadang bisa stres. Karena apa? Ayam ini kok bisa mati, atau ayam ini kok bisa kadang-kadang kok bisa enggak mau makan. Nah, ini berarti karena SOP-nya tadi tidak dilalui dengan baik. Dari situlah kita tahu bagaimana pertumbuhan ayam itu jadikan menjadi komoditas untuk kalangan pemula termasuk. Nah, kalau kita melalui masalah pemula nanti paling bisa dikembangkan dengan cara menghitung lah istilahnya itu sekian. Kalau kita berternak sekian berarti butuh kandang sekian. Kalau istilahnya berarti ayamnya lebih banyak, tempatnya harus lebih banyak juga. Kalau biasanya itu Bapak ini menjual ayam KUB itu langsung ke pasar pengepul atau ada pelanggan tetap kayak mungkin tetangga yang beli atau teman terdekat itu membeli? Kalau pembeli itu Bagarasi memang ada pelanggan tetap. Karena apa? Kita kan itu termasuk fase istilahnya kedua sudah istilahnya mulai bicara ke fase keuntungan istilahnya. Fase istilahnya kita sudah ada pembeli, karena nanti pada fase ini bisa dibagi tergantung dari kita. Fasenya itu tahun pertama, tahun kedua, termasuk tahun kedua atau tahun ketiga ini. Karena apa? Karena sudah ada pembeli atau jadi pelanggan nanti dalam berapa bulan sekali itu mengambil istilahnya kaitannya dengan itu. Dan harga yang umumnya itu memang harga yang sudah biasa tahu itu ya itu sudah yang berpatokan pada harga 40.000 per ekor per kilo, dalam arti umurnya sekitar itu tadi antara 0,8 sampai 1,2 kilo ya. Dari situ kan kita sudah lihat. Kalau ke atas nanti kita harus main itu. Nah, sistemnya apa? Kalau dari pembeli lebih baik apa? Kita menjual lebih keuntungan lebih enak itu pakai istilahnya apa sih namanya? Langsung satu paket itu yaitu indukan 6 ini ya, jantan 1, betinanya 5. Tujuannya apa? Ini untuk istilahnya kandang yang tadi yang saya ceritakan tadi, yaitu ukuran 2 meter sampai yang tinggi sekitar 80 itu tadi, untuk lalu bebas itu tadi. Jadi bertelurnya tadi apa? Di situ nanti di yang sudah ada iternya itu tadi. Nah, dari situ kita lihat mudah pengambilannya dari itu bisa ditingkat itu nanti mengenai kandang itu. Karena apa? Kalau kita ada satu tingkat itu mungkin 3 ya, 1, 2, 3, berarti di sini isinya kan 5, bisa dihitung sudah isinya 5 betina, 1 jantan. Kalau isinya 3 tingkat berarti kan ada sekitar 6 kali 3. Nah, jadi 6 kali 3 itu sudah ya 16. Sedangkan kalau dari betinanya ada 15. Nah, dari bertelur itu sudah kelihatan. Jadi telur jangan dianggap 100% itu bukan. Lain tidak ya, kalau sudah menunjukkan sudah 90%. Yang di situ satu kandang, satu tempat itu ayamnya sekitar yang bertelur awal-awal mungkin 3, terus 4, terus rutin ada 4, kadang 5, ya 4 sensor itu 4 misalnya 4 ya. Itu termasuk proses. Itu sudah bagus, sudah termasuk sudah mendekati 100% istilahnya. Apalagi kalau sudah semua, paling tidak dari semua 3 tingkat itu tadi sekitar hasilnya 4 ya kali 3, jadi 12.
Kita jual secara langsung, itu langsung ke konsumen atau mungkin langsung pengepul. Kalau enaknya kalau di konsumen itu langsung, itu harga lebih mahal. Enaknya itu apa harganya? Rata-rata kan 2,5 atau 3.000. Tapi kalau di pengepul, ya harganya 1.800 atau sampai 2.000. Itu yang menjadikan selisih. Jadi selisihnya enak memang sih itu untuk pengawal itu. Kalau kita partainya banyak, maka kita harus yaitu tadi harus ya harganya kan ngambil banyak itu tadi, grosirnya istilahnya, kasarnya grosir istilahnya gitu. Jadi berapa yang lebih itu bisa dihitung, sudah kelihatan dari hitungan. Bisa dijelaskan lagi yang lain mungkin saya jelaskan. Berarti peluang pasarnya itu cukup luas ya Pak ya? Ya. Untuk ayam KUB ini. Luas sekali, itu bisa menjangkau ke wilayah mana saja termasuk Indonesia ini. Karena apa? Ini hanya gambaran yang kecil aja. Kalau kita terlalu banyak istilahnya besar dulu, kalau kita belum mengalami, akan kendalanya nanti apa? Mati. Istilahnya terlalu banyak, apalagi tidak bisa menjual atau mengeluarkan yang banyak, biaya pakan tambah besar. Nah, kalau bertahap hanya berapa dari 100, hanya ditambah lagi 200, apalagi sudah kuat ini ekonominya dalam arti cost-nya sudah kuat juga, maka kita agak dikembangkan lagi. Tapi kan harus punya tempat juga yang tadi, terutama kalau berternak atau usaha ternak itu harus menyediakan tempat. Tempat itu ya kaitannya dengan kandang dan pakan. Sama dengan budidaya ikan juga, tempat juga pakan. Ini juga sama. Saya kira semua istilahnya kayak kita dengan makhluk hidup, yaitu sama aja, kita harus punya pakan. Sama dengan tumbuhan ya butuh apa? Istilahnya pakan, istilahnya pakannya apa? Ya mungkin pupuk, kaitannya kan gitu. Sama aja, saya kira semua salah. Nah, kalau untuk Sobat Caksu yang mungkin tertarik ingin berternak ayam KUB, kira-kira apa nih saran dari Bapak supaya Sobat Caksu ini tidak takut mencoba? Nah, untuk tidak takut mencoba, istilahnya apa? Harus hanya berani bertanggung jawab pada diri sendiri. Yaitu SOP-nya itu tadi, kita punya SOP sendiri. Saya punya target sekian. Kalau setidaknya itu umur sekitar, kita harus tahu umur istilahnya DOC sampai dewasa, sampai bertelur itu sekian. Nah, targetnya kita apa? Menjual dari hasil bertelurnya atau pedagingnya. Nah, kalau kita menjual dari pedagingnya, setidaknya ya kita supaya menjaga tadi itu kondisinya supaya tidak terlambat pakan. Karena apa? Kalau terlambat makan, selain dalam arti tidak akan menjadi apa? Kendala, mungkin kurus atau hal yang lain. Statistinya nanti istilahnya mudah ya waktu pembersihan, memberikan istilahnya kotorannya kan harusnya dicampur dengan istilahnya E4 yang sudah dijadikan probiotik istilahnya. Juga pakan juga gitu kan, pakannya juga bisa dilakukan probiotik. Ada perbandingannya memang, perbandingannya untuk pakan istilahnya itu untuk perajian itu bisa perbandingannya konsentratnya itu 15, terus kalau untuk dedaknya 15, konsentratnya 35. Nah, satunya itu jagung. Karena apa? Sifat ayam itu kalau pakan istilahnya yang rajian sendiri ya, katanya itu. Kalau pakan jadi sudah jelas ya. Kita pakai yang minim saja, yaitu protein yang tinggi. Itu bisa 23, 24 sampai mungkin bisa 30 kan kita kan nggak tahu ya. Tapi ya kalau di toko-toko kita cari yang paling istilahnya mendekati ke atas yaitu 20%. 20% itu istilahnya proteinnya. Tinggal kita ngatur. Kalau dewasa proteinnya diturunkan 19 mungkin 17. Karena tujuannya apa? Hanya membuang hasil dari aja, kotoran itu aja. Karena hanya makan aja lah. Kalau protein kan tujuannya tadi untuk juga pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini apa? Itu lain tak bisa cepat tinggi lah. Tapi untuk penggemukan kita harus pakai istilahnya kandungan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa dari dedak atau jagung. Ya, karbohidratnya kan tinggi dari situ, dari jagung terutama.
Yang jagung ini tidak mungkin, kalau istilahnya ayam kalau makan keluar jagung kan nggak mungkin, kotorannya aja sudah jelas. Kalau kambing makannya rumput, tapi keluarnya malah bukan seperti kayak jagung, kan beda juga. Karena sudah apa sih? Itu ada pengurainya bakteri yang ada di dalam tubuh ayam maupun hewan yang lainnya. Itu semua punya bakteri-bakteri yang bisa menolong pada tumbuhan. Karena itu tadi, kenapa ayam itu lebih senang ceker-ceker, karena dia tahu apa yang dia dibutuhkan. Yang keinginannya manusia tuh ini, tapi ternyata ayam beda. Nah, kalau menurut istilahnya kenapa pakai istilahnya starter atau pakai pakan jadi? Karena sudah ada penelitian dari situ sekian, ukurannya sekian, nah, proteinnya sekian, lemaknya sekian. Jadi tahu. Jadi itu keseimbangan dalam tubuh hewan yang makan tadi itu. Kemudian harapan Bapak sendiri ke depannya untuk perkembangan peternakan ayam KUB ini seperti apa nih Pak? Kalau harapannya saya untuk diri saya sendiri ya terutama, itu untuk evaluasi kegiatan yang kaitannya dengan sebelumnya. Karena apa? Saya sendiri kan ingin suatu pengembangan yang lebih lanjut. Tadi dari tidak hanya sekedar hanya 2.000, 3.000, paling tidak standarnya itu sudah. Kalau kita untuk istilahnya menguatkan tahanan pangan di sekitar kita, terutama gitu. Kalau kita sudah bisa berkembang, istilahnya kan bisa meningkatkan, harapannya itu, jadi bisa meningkatkan produktivitas yang kaitan dengan ayam asli kampung di Indonesia. Itu aja, kira-kira gitu. Bagi pemula, sebaiknya jangan istilahnya tidak berani, harus berani. Karena apa? Semua itu harus dicoba. Dari pengalaman ini nanti tahu prosesnya kegandalannya, kenapa kok bisa ketetres, kenapa tidak jadi atau apa. Itu kan sebuah tantangan. Tapi kita harus tahu lah, dari situ kan ilmunya kita tahu. Sedikit-sedikit, oh ini ada ini perubahannya sekian, harus diginikan supaya tidak terjadi kendala gini. Itu maksudnya gitu. Semoga kedepannya peternakan ayam KUB ini semakin berkembang ya Pak ya, dan banyak dari Sobat Caksu yang mungkin tertarik mencoba untuk berusaha ke peternakan ayam. Wah, Sobat Caksu, obrolan hari ini seru banget ya. Gak terasa waktu kita hampir selesai aja nih. Ya aja, dari yang awalnya cuma bahas ayam, ternyata ujung-ujungnya kita belajar soal peluang usaha dan ketekunan sampai gimana caranya memulai usaha peternakan dari nol. Ya terutama ini mengenai tanggung jawab pada diri sendiri dari awal sampai akhir istilahnya. Bagaimana kita bisa melakukan peluang itu bisa dikeluarkan ke istilahnya generasi-generasi selanjutnya. Karena apa? Dari ilmu ini ya sedikit saja, tapi setidaknya ada bisa memberikan pada dampak nanti ke ekonomi lingkungan atau nanti bisa ke seluruh wilayah Indonesia. Dan ternyata berternak ayam KUB ini nggak sesulit yang dibayangkan ya Sobat Caksu. Asal ada kemampuan belajar dan konsisten menjalankannya, peluang hasilnya juga cukup menjanjikan. Betul banget. Siapa tahu nih setelah dengerin siaran pagi ini ada Sobat Caksu yang mulai tertarik bikin kandang kecil di rumah lalu berkembang jadi usaha yang lebih besar ke depannya. Nah, sebelum kita benar-benar pamit, tentunya kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Cahyo karena sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman yang inspiratif bagi kita semua. Nah, semoga apa yang dibagikan pada pagi ini bisa bermanfaat dan jadi motivasi juga buat Sobat Caksu yang sedang mencari peluang usaha di bidang peternakan. Dan buat Sobat Caksu yang dari tadi nemenin kita sampai akhir, terima kasih banyak karena tanpa kalian program Tanori nggak bakal selama ini. Nah, jangan lupa untuk terus dukung petani dan peternak lokal karena dari tangan mereka kebutuhan pangan kita semua bisa terpenuhi.
Oke deh Sobat Cakso, waktunya Ica dan Surya pamit undur diri. Semoga pagi ini tetap menyenangkan dan jangan lupa jaga kesehatan. Ya, saya Surya. Dan saya Ica. Sampai jumpa di acara Tanori berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan tetap setia di 107,8 Penta FM. Untuk menutup siaran kali ini, kita hadirkan satu lagu yang bakal nemenin malam Pagi kamu jadi lebih hangat dan santai. tetap di 107,8 Penta FM. Selamat menikmati.